Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah diberi pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Pada Jumat hari ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingin saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Nabi bersabda, dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka semuanya akan ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apa itu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Wa hiyal qalb, tidak lain adalah hati kita. Sering kita dengar ada orang berkata, yang penting hati saya baik. Padahal saudara yang dimuliakan oleh Allah, ukuran hati baik itu tentu ada. Apa ukurannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Untuk mencapai hati yang baik, yang pertama adalah kita harus selalu berniat yang baik. Orang yang hatinya baik, niatnya harus selalu baik. Tiap pagi berniat baik. Hari ini saya bangun karena Allah. Hari ini saya mau bekerja karena Allah. Hari ini saya mau sholat. Hari ini saya mau bersedekah. Hari ini saya mau bersilaturahmi. Itu niat yang baik, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi berpesan, segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat.
Segala perbuatan kita ditentukan oleh niatnya. Makanya saudara yang dimuliakan oleh Allah, setiap pagi mari kita selalu berniat yang baik-baik. Supaya apa? Hati kita menjadi baik. Bagaimana lah dibilang hatinya baik kalau ternyata niatnya selalu jorok, selalu jahat. Hari ini saya mau berkelahi, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Maka perbaiki niat kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang yang hatinya baik, dia harus berpikir yang baik. Pikirannya harus selalu baik. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus berpikir positif. Positive thinking kata orang sekarang. Jangan kita selalu berniat yang tidak baik, berpikir yang tidak baik. Pikirannya sedikit-sedikit yang jorok, sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet yang dilarang oleh Allah. Yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya hanya yang dilarang oleh Allah. Bagaimana supaya dia tidak mau berprasangka baik. Baru lihat orang saja, barangkali orang nakal. Mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, pikirkan yang baik-baik supaya kita termasuk orang yang baik. Hati yang baik, pikirannya selalu baik. Ukur diri kita. Kalau kita termasuk orang yang selalu berpikir-pikir tidak baik, maka yakin dan percaya hati kita rusak. Oleh karena itu mari perbaiki pikiran kita. Jangan suka berpikir negatif. Selalulah berpikir positif. Semua yang dilihat, alhamdulillah ini ciptaan Allah. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi karena Allah. Jangan selalu berpikir salah. Kenapa sih ada begitu diciptakan oleh Allah? Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu susah dalam hidup ini. Karena pikirannya selalu jahat. Yang ketiga, untuk membangun hati yang baik, maka penglihatan harus selalu baik. Mata ini harus melihat yang baik-baik. Jangan mata kita diajari melihat yang tidak baik. Jangan hobinya lihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang, tidak ada orang sendiri atau dimanapun berada, mata kita harus dijaga melihat yang dihalalkan oleh Allah. Jangan melihat yang diharamkan oleh Allah. Lihat Al-Quran pusing, tapi lihat koran kenapa? Karena penglihatannya rusak. Hobinya melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, rusak hatinya. Maka ukurlah pada diri kita. Apakah kita suka melihat yang baik-baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ternyata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hati kita bisa kita ukur. Saya termasuk berhati baik. Apalagi saudara yang dimuliakan oleh Allah, pendengaran. Orang yang baik hatinya, pendengarannya selalu baik. Suka kalau ada orang yang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dia enak perasaannya. Telinganya seolah-olah mencari mana sumber suara. Kenapa? Karena telinganya baik, maka hatinya ikut menjadi baik.
Kata Allah Subhanahu wa taala kalau dibacakan ayat Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an, dengar, diam, perhatikan supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan hobi mendengar gosip. Hobinya mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada pengurus masjid jengkel dengan seluruh jamaah. Kalau waktu sholat di azan, tidak ada yang datang, sedikit. 1-2 orang datang berjamaah di masjid kalau waktu sholat di azan. Sekalinya dia ambil langkah. Dia azan jam 10 pagi, penuh itu masjid, ramai-ramai semua datang. Bilang, ada apa gerangan yang terjadi, kenapa dia azan jam 10? Padahal tujuannya ini orang azan adalah bagaimana mengetes orang-orang itu, apakah dia suka kalau saya azan jam 10 atau waktu sholat. Ternyata dia lebih suka kalau orang azan jam 10, bukan waktu sholat. Waktu sholat orang azan dia tidak datang, giliran bukan waktu sholat datang semua ke masjid, dibilang gila barangkali itu pengurus masjid. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panggilan yang terindah di atas dunia ini adalah panggilan azan. Kalau telinga kita suka mendengarkan panggilan azan, paling tidak begitu ada suara azan bergemuruh di masjid-masjid, kita berhenti beraktivitas. Kalau tidak bisa datang sholat berjamaah, kita bisa sholat sendiri di rumah atau sama keluarga. Maka mari digunakan telinga ini, saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah hati ini menjadi baik. Mana mungkin hati ini menjadi baik kalau yang suka didengar hanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Yang terakhir adalah kata-kata. Hati yang baik dibangun dari kata-kata yang baik. Orang yang hatinya baik, bicaranya biasa bagus, suka mengajak kepada kebaikan, suka berbicara yang bagus. Tapi orang yang hatinya rusak alias busuk alias jahat, itu kata-katanya biasanya tidak baik, jorok, suka bilang kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kasar. Sedikit kata-katain lagi saudaranya, sedikit kata-katain lagi tetangganya. Nikmatlah kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita suka berkata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, insyaallah. Itu kata-kata yang baik. Innalillah, itu juga kata-kata yang baik. Kaki kesandung innalillah, itu baik. Dapat nikmat alhamdulillah, itu baik. Tapi yang ada dalam mulut kita mengeluh terus, kenapa saya begini terus, tidak ada perubahan. Dia caci maki Allah. Allah tidak adil katanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita dengan berkata-kata yang baik akan tercermin bahwa hati kita menjadi baik. Bertemu dengan saudara, assalamualaikum. Bertemu dengan tetangga, assalamualaikum. Jabat tangan, apa kabar? Ada yang perlu dibantu? Itu orang yang memiliki hati yang baik.
Bukan dari jauh saja kita sudah kata-kata, hei jangan dekat ke sini. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Orang-orang yang mensucikan hatinya itu adalah orang-orang yang memelihara niatnya, orang-orang yang memelihara pikirannya, orang-orang yang memelihara penglihatannya, orang-orang yang memelihara pendengarannya, orang-orang yang memelihara kata-katanya. Itulah orang-orang yang berhasil memelihara hatinya, memelihara jiwanya, memelihara rohnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori rohnya. Siapa mereka saudara yang dimuliakan oleh? Yang suka berkata, yang suka berniat jahat, yang suka berpikiran jahat, yang suka berpenglihatan jahat, yang suka mendengarkan yang jahat-jahat atau yang tidak baik, yang suka mengeluarkan kata-kata jahat atau jorok. Itulah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpun masih awal tahun 2016, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai niat yang baik, pikiran yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, lalu kata-kata yang baik. Maka insya Allah kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim.